Oke, Bu Adila, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Palingnya lebih ke pertanyaan ini ya Pak, kan saya jurusannya administrasi publik. Mm-mm. Ya, itu biasanya tegak lurusnya itu sama pemerintahan. Cuman sebelum masuk pemerintahan, saya niatnya mau coba dulu di BUMN dulu, di bagian BUMN, administratif atau yang lainnya. Cuma memang ngelihat kualifikasi kualifikasi sekarang tuh kan rata-rata dia menerima fresh graduate. Tapi kadang butuh pengalaman juga. Sedangkan saya cuma punya 3 pengalaman yang bisa jadi pengalaman itu nggak sama sama apa yang pengen saya apply. Nah itu bagaimana Pak? Oke. Jadi apakah kamu Ya. seorang fresh graduate? Kalau sekarang ini masih ini sih Pak, masih kan wisudanya Desember. Oh, masih Cuma nunggu. paling iya, Nunggu iya wisuda. masih nunggu. Weh, mantap Iya, banget ya. betul. Aku akhir-akhir ini ada Masih. teman review itu pada nunggu wisuda. Menarik. Tahun ini Iya, semester kedua 2023 ini banyak yang sambil nunggu wisuda review CV. Mantap. Itu bener, bagus gitu ya. Oke, aku jawab dulu. iya. Ya, Pengennya duluan gitu Pak. Ya. ya, bener. Oke, aku jelasin dulu yang nggak kamu tanya ya, bahwa mungkin nanti kamu silahkan ajak teman-teman kamu yang ibaratnya udah selesai, ya kan? Tapi tinggal nunggu wisuda. Paling ya nunggu SKL lah, nunggu revisi, Mm-mm. nunggu izin ini itu, ngeprint ini itu, minta tanda tangan dosen ini itu. Nah, itu bisa digunakan untuk belajar. Jangan buru-buru nyari loker, tapi kamu bisa belajar tahapan rekrutmen. Mulai belajar bikin CV yang benar, portofolio yang benar, dokumen yang benar, belajar interview, kemudian belajar apa misalkan nyari-nyari loker bentuknya kayak gimana, optimasi sosial media nggak cuma buat hiburan, misalkan kayak LinkedIn gitu ya, buat branding dan lain-lain. Itu bisa sambil dilatih, nggak harus nanti ada panggilan kerja dulu. Itu udah bener gitu. Yang selanjutnya adalah kamu mengincar suatu lowongan pekerjaan. Bagus, artinya kamu udah punya tujuan, ya kan? Nah, setelah membayangkan tujuannya, sekarang kan tinggal membayangkan caranya, ya nggak? Kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini sekarang aku kasih gambaran dulu. Saat kamu mengincar BUMN, tadi kamu sebut BUMN. BUMN itu Ya. kamu bisa masuk ke sana pakai dua cara. Pertama adalah melalui rekrutmen bersama, yang biasanya aku nggak tahu ya setiap tahun atau enggak, tapi ini kan 2 tahun terakhir ini kan Mm-mm. beruntun tuh. Tahun lalu di tengah tahun sama di akhir tahun ada 2022, terus sekarang 2023 kemarin ada dan sekarang ini masih jalan kan ya. Rekrutmennya nanti sampai akhir tahun 2023 tuh, sampai inaugurasinya gitu. Nah, kamu bisa lewat itu. Yang artinya apa? Kalau misalkan nih kita realistis aja, sekarang bulan September 2023. Kalau kamu nunggu rekrutmen bersama BUMN, ya nunggu nanti dibuka lagi, ya nggak sih? Kayak gitu. Akankah lebih bijak nanti Ya. kalau sambil Mm. menunggu rekrutmen bersama, kalau bisa malah sebelum ada rekrutmen bersama lagi, kalau bisa kamu masuk. Nah, caranya gimana? Cara yang kedua, daftar BUMN, tapi jangan lewat rekrutmen bersama, tapi rekrutmen mandirinya masing-masing. Karena banyak sekali BUMN yang membuka rekrutmen di luar rekrutmen bersama. Gimana caranya? Pantau secara berkala website perusahaan tersebut, gitu. Kalau kita ngomongin BUMN, jangan cuma ngelihat perusahaan induknya, pelajari perusahaan anak-anaknya juga, kayak gitu. Karena di situ nanti akan ada kesempatan. Memang beberapa BUMN ada yang bukanya cuma di rekrutmen bersama. Tapi kalau di rekrutmen biasa kayaknya nggak ada deh. Tapi ada yang sebaliknya, rekrutmen bersama kemarin pun juga nggak buka semua BUMN-nya, gitu. Nah, ini di sini Mm. kamu harus kombinasi. Jadi rekrutmen bersama kalau ada silahkan, kalau ada rekrutmen mandiri silahkan. Nomor satu jelas, cek website perusahaan masing-masing. Dari website tersebut jangan cuma nyari info terkait dengan ada enggak loker, nggak cuma itu. Tapi di situ kamu juga harus ngeliat, kadang ada loker, kadang ada magang, gitu. Jadi lihat dua-duanya. Nggak ada salahnya kok kalau kamu masuk lewat magang dulu. Banyak yang membuktikan bahwa magang performa bagus langsung ditarik jadi kontrak gitu kan. Itu dicoba dipelajari dulu, di riset dulu kayak gitu. Kalau nanti di situ ada momen di mana kamu bisa mengirimkan email pertanyaan, boleh tanya aja. Misalkan rekrutmennya kapan, kemudian apakah sedang menerima magang atau enggak. Magang nggak harus waktu kuliah, lulus kuliah magang juga boleh kayak gitu, ya kan? Nah itu coba dicek di website-website perusahaan BUMN tersebut. Kemudian ngeceknya dari mana lagi? Dari sosial media, khususnya LinkedIn dan Instagram, kayak gitu. Jadi kamu buka official
LinkedIn-nya perusahaan BUMN tertentu. Di sana suka ada info. Atau sosial media, paling gampang Instagram. Di sana suka ada info. Infonya macam-macam. Yang kamu cari di situ tuh adalah satu, lowongan kerja terbaru, ya kan? Kalau lowongan kerja terbaru itu nggak ada. Nomor dua, bangun network koneksi, khususnya di LinkedIn. Di LinkedIn kamu ada nyari, misalkan ketik aja Garuda Indonesia, misalkan. Di situ ada loker nggak? Gitu. Kalau nggak ada, cari orang yang kerja di Garuda atau pernah kerja di Garuda. Gunanya buat apa? Nah, menambah informasi. Barangkali kamu bisa connect ke rekruternya. Kamu bisa connect ke orang yang pernah ada di posisi itu. Atau mungkin sekarang masih di posisi itu. Biar kamu bisa minta tips dan trik arahan dan lain-lain. Yang mungkin kamu sebelumnya nggak pernah tahu. Karena sebelumnya kan kamu sibuk di kuliah. Ya kan? Ya, Itu. Kamu Pak. cek di sosial medianya. Ingat ya, jangan cuma ngincer lowongan kerja. Bahkan di situ kamu bisa belajar terkait dengan ciri-ciri lowongan kerja palsu. BUMN itu Hmm, saking diincarnya sama banyak orang, seringkali ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BUMN tertentu dan pura-pura lagi buka lowongan. Ya padahal ya BUMN itu ya nggak bener, itu cuma pura-pura aja gitu. Tapi udah merugikan banyak orang dan itu udah dari dulu. Bahkan sejak aku masih jadi fresh grade sampai sekarang itu masih ada aja gitu loker-loker palsu yang mengatasnamakan BUMN tertentu dan masih ada aja yang tertipu gitu. Kenapa kok ada ya? Karena kan lulusan baru banyak gitu. Nah, karena di kampus kamu nggak belajar cara bikin CV, cara ngelamar kerja, dan termasuk membedakan loker ini asli atau enggak, nah silahkan. Kamu harus punya inisiatif diri untuk belajar ke arah sana. Nanti lama-lama kamu akan punya sense. Udah punya banyak journey, nggak perlu banyak. Sekarang mungkin kalau mau cross check ini asli atau palsu harus ngecek sana, ngecek sana, ngecek sana. Nanti lama-lama kamu udah punya sense. Ah ini asli, lamar. Ah ini palsu, diemin. Ah gitu-gitu. Udah punya itu, ya. Jadi itu sekalian belajar, bisa kamu akses di sosial media, LinkedIn dan Instagram khususnya. Kayak gitu. Kalau mau ngincer BUMN itu lagi. Oke. Terus dari mana lagi? Nah, siap. selanjutnya begini. Walaupun kamu punya impian atau target BUMN, saranku jangan mengabaikan loker yang lain. Aku Wah, sering banget menemukan, aku pernah menginterview orang gitu, aku tanya kan, ini kamu pengalaman 1 tahun ngapain aja sampai dengan aku interview saat itu. Kemudian di situ dia menjawab, saya sedang fokus untuk rekrutmen BUMN gitu. Terus ada juga yang jawab, saya fokus untuk rekrutmen CPNS, dia bilangnya gitu. Kan lucu, ini posisi interview loh ya, bukan posisi latihan. Aku nanya, loh ini kok kosong dari katakanlah ini dari Januari sampai Agustus kok kosong, kamu ngapain aja? Saya belajar rekrutmen BUMN. Terus aku mikir gitu, apa dia belajar itu 24 jam gitu? Kayak nggak ada hal lain gitu, misal belajar apa gitu, ikut bootcamp apa, belajar sendiri apa gitu, enggak. Nah, definisi fokus, misal kamu ngincer BUMN, definisi fokus BUMN itu ya bukan belajar dan nyari loker BUMN aja. Di luar sana tuh banyak banget loker, bahkan loker di non BUMN itu jauh lebih banyak daripada loker BUMN. Karena kan BUMN perusahaannya berapa sih? Yang swasta ya. lebih banyak kayak gitu. Dan balik lagi, setiap hari mungkin kan kamu udah cukup lama lah di grup lokerku. Itu setiap hari itu aku nge-share loker banyak banget. Itu kan beda-beda. Artinya kan tiap hari selalu ada loker. Bandingin aja deh di antara loker-loker yang aku share berapa sih yang BUMN kayak gitu. Itu dulu. Itu perbandingannya. Jadi jangan sampai kamu menghabiskan waktu menunggu sesuatu yang sedikit, munculnya juga belum tentu kapan, belum tentu kamu lolos, dengan cara Ya, mengabaikan yang banyak, yang tiap hari muncul, yang cocok dengan kamu, tapi entah kenapa dengan alasan saya berfokus untuk BUMN, yang swasta ini kamu abaikan. Kayak gitu. Jadi harus dicoba dua-duanya. Paham ya? Kayak gitu. ya, Terus baik apalagi Pak. yang harus dilakukan? Nah, selain keseimbangan antara ngelamar yang BUMN dan yang swasta, kamu juga harus membangun keseimbangan juga. Untuk apa? Selain kamu sibuk melamar kerja, kamu juga harus sibuk pengembangan diri dan branding. Jangan sampai tiap hari kamu Hmm, cuma buka LinkedIn, Jobstreet, website gitu ya, email, cuma buat ngirim lamaran terus. Tapi kamu lupa mengembangkan diri kamu. Apa yang harus dikembangkan? Nomor satu ya,
yang kamu pelajari di kampus. Berapa banyak orang yang sesaat setelah wisuda, bahkan ada nih belum wisuda, tapi mata kuliahnya udah lupa semua, gitu. Cara Hmm. jadi cara jawabnya itu mirip sama orang yang dari jurusan lain, gitu. Contoh misalkan ada loker staff admin. Ini ada orang jurusan pertanian, daftar staff admin. Terus ada orang jurusan administrasi perkantoran, daftar admin. Walaupun sama-sama admin, kita sebagai penanya, pasti kan kita berekspektasi lebih. Dia orang admin, memang kualifikasinya semua jurusan, katakanlah. Tapi dia administrasinya tuh backgroundnya pertanian, katakanlah. Dia belajar administrasi tuh ya terbatas. Lah kamu itu udah spesifik, dipecah-pecah jadi mata kuliah lagi. Yang kamu pelajari sebagai, yaitu yang kamu banggakan sebagai IPK akhir lagi, gitu kan. Nah, masa jawaban seorang lulusan administrasi perkantoran setara dengan jurusan lain pada saat mendaftar di posisi yang sama, ya kan? Kamu harus pakai sudut pandang itu. Beberapa kali ada yang, ya ini di simulasi ada yang real. Dulu aku interview orang juga ada, bahwa kayak, saya berharap jawaban Anda tuh lebih luas dan lebih dalam. Karena itu kan pendidikan akhir Anda itu. Ibaratnya kayak, kalau aku nanya soal hukum, kalau bukan orang jurusan hukum, yang lebih tahu itu siapa? Paham nggak? Gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, dengan tertempelnya pendidikan akhir di diri kamu, dan kamu di interview di hadapan HRD, gitu katakanlah, kamu akan dianggap saat itu, kamu adalah orang yang paling tahu. Dan di sini Hmm. kita ngobrol untuk mencari kecocokan. Ya nggak? Ya, betul, Kan Pak. akan konyol kalau di interview, sesuai dengan background pendidikan kamu atau pengalaman kamu, tapi kamu jawabnya tidak yakin. Kalau nggak Hmm. yakin berarti tidak meyakinkan dong. Ibarat kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana perusahaan bisa yakin sama kamu, gitu. Jadi itu harus ada keseimbangan. Jangan sibuk apply, 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 lupa nginget-inget mata kuliah yang konseptual itu, ya kan? Mungkin masih ada banyak ebook, masih banyak buku-buku di kamar, baca-baca lagi, gitu. Karena nanti itu akan berguna di interview HR, interview user, atau nanti kalau ada FGD dan lain-lain, ada studi kasus gitu-gitu, atau ada yang harus Hmm. dipresentasikan, itu sangat berguna, gitu. Apalagi dunia kerja juga berguna. Teorinya udah dapat di kampus, aplikasinya di lapangan, gitu. Gunanya apa? Kalau udah belajar teori secara kuat, nanti kondisi lapangan ini kan lebih cepat berubah daripada kondisi kampus. Nah, kalau kondisi lapangan berubah-berubah, artinya kan kamu menyesuaikan diri dengan eksekusinya. Tapi kan basicnya kan kamu udah kuat teorinya, gitu. Jadi di eksekusi itu nanti Ya. terkontrol dengan dasar yang kuat. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Jangan tiap hari jadi lupa gitu ya. Pelajari ulang mata kuliah kamu, baca. Terus riset-riset terkait dengan apa lagi? Ya, perusahaan yang kamu lamar, posisi yang kamu lamar, kamu udah coba definisikan dalam pikiran atau tulis 10 profesi yang kamu pengen. Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Terus browsing satu-satu. Oh, jadi staff admin. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Wewenangnya apa? Pengetahuan yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki, hardware atau software yang harus dia jago mahir mengoperasikannya, gitu. Butuh kemampuan pendukung nggak? Kemampuan mengendarai kendaraan tertentu, kemampuan bahasa asing tertentu dan lain-lain. Itu boleh tuh dipelajari untuk semuanya, gitu. Ya kan? Jadi nanti akhirnya kamu datang pada saat interview dengan kondisi penuh persiapan kayak gitu, Siap. gitu, ke arah sana. Nah, lalu kalau aku udah melakukan itu semua, terus ada loker nih sesuai dengan bidangku, apa aku serta merta akan lolos? Ya enggak, gitu. Hmm. Jurusanmu matematika, ada loker guru matematika juga belum tentu langsung lolos. Suka nggak suka, kamu harus suka, suka nggak suka, kamu harus suka bahwa di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Di awal kamu pasti akan dilihat dari CV-mu dan dokumen pendukungnya. Sehingga kemampuan kamu yang luar biasa tadi, silahkan diformulasikan, ditulis sedemikian rupa, sampai jadi satu berkas lamaran yang menarik dan meyakinkan di atas kertas. Jadi nanti mau di scan sama mata rekruter, mau sama sistem ATS, kamu lolos dulu di administrasi, gitu kan.
Nanti ada tahap selanjutnya, kemudian nanti ada interview. Nah, kalau yang sebelumnya kamu udah meyakinkan di atas kertas, saat di interview kamu harus meyakinkan secara lisan. Sehingga apa? Kamu harus kelihatan wow, kelihatan menguasai, mampu, mahir, baik secara lisan maupun tuh lisan. Jangan sampai di CV kamu meyakinkan waktu di interview jawabnya ragu, kayak gitu kan. Nah, ini jangan sampai. Tapi gimana ya? Kok kebanyakan yang diminta itu yang punya pengalaman. Aku fresh graduate. Ada sih pengalaman, tapi nggak relevan dengan posisi yang aku lamar. Kamu harus baca info lokernya baik-baik. Yang diminta itu pengalaman, bukan pengalaman kerja. Artinya, boleh pengalaman selain pengalaman kerja. Hmm. Banyak fresh graduate kebanyakan protes di arah situ. Lo gimana? Aku habis wisuda fresh graduate diminta pengalaman minimum 2 tahun. Padahal aku barusan lulus. Loh, yang minta pengalaman, bukan pengalaman kerja. Kalau memang kamu kuliah sambil kerja dan punya pengalaman kerja 2 tahun, ya syukur. Kalau nggak ada, ya nggak usah pengalaman kerja. Jumlahin aja itu. Di organisasi, di praktikum, di kuliah, di volunteer, di magang. Gabung-gabungin tuh. Yakin nggak udah 2 tahun? Kalau nggak 2 tahun, yakin nggak kamu mampu? Kalau mampu, coba aja. Kayak gitu. Ini nanti akan berlaku tuh. Misalkan pengalaman kerja, nyebut tuh pengalaman kerja minimum 1 tahun. Kamu belum punya pengalaman kerja, baru 3 kali magang, masing-masing 3 bulan, baru 9 bulan. Boleh nggak itu dicoba? Coba aja, nggak masalah. Gitu. Jadi pengalaman itu semacam itu, tidak terpaku pada pengalaman kerja, gitu. Oke? Nah ini coba dipikirkan tuh. Ini baru mencari kerja sambil pengembangan diri. Tadi aku bilang pengembangan diri dan branding. Branding itu apa? Kamu harus menunjukkan lewat sosial media kamu semua yang kamu bisa dan terampil itu tadi, yang kamu bisa dan terbiasa, yang cocok untuk perusahaan. Jadi kalau ngelamar kerja ini kan kamu berusaha menemukan perusahaan yang cocok, yang tertarik. Nah kalau branding ini dibalik. Kamu lagi berusaha ada perusahaan atau orang perusahaan nemuin kamu. Gimana caranya orang lihat postingan-postingan kontenmu akhirnya tertarik, akhirnya kamu di DM, ditawarin kerjaan. Kan gitu. Nah sekarang kamu bayangkan jurusanmu apa, kamu pengen dikenal sebagai apa. Misalkan gini, kalau jurusanku sastra Mandarin, aku pengen dikenal sebagai orang yang jago komunikasi atau ngajar dengan bahasa Mandarin. Kira-kira kalau aku sering posting di LinkedIn, menurutmu aku mending posting dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Mandarin. Ya Mandarin aja gitu ibaratnya. Kalau Oke, aku oke. pengen dikenal sebagai tukang yang ahli daging gitu ya, kira-kira aku posting konten-kontenku, aku posting sharing berbagi sama orang soal daging-daging atau sayuran gitu. Nah, ibaratnya sesimpel itu, ya enggak? Nah, ini coba bayangkan, apa yang udah kamu pelajari di kuliah, apa yang pernah kamu pelajari di periode kuliah, jadi nggak harus di kuliah juga gitu, ada yang kamu konversi menjadi konten, di mana konten ini tuh tidak hanya sekedar, ini loh, aku kelihatan wow. Jangan sekedar di situ. Misalkan kamu posting sertifikat ijazah atau sertifikat habis selesai ikut webinar tertentu. Itu memang menarik gitu. Kamu ada achievement yang kamu tonjolin. Tapi dia nggak bakalan bertahan lama. Karena itu hanya bikin orang terpukau. Wow, dia hebat. Tapi info itu juga nggak terlalu berguna buat aku dalam jangka waktu lama, paham nggak? Kecuali nanti kamu berbagi tuh di situ. Berbagi apa yang udah kamu pelajari selama kuliah gitu. Terkait dengan administrasi perkantoran tadi gitu. Administrasi perkantoran bisnis sih. Pabrik, pabrik Pak. Jadi lebih ranahnya itu lebih ke Oke, nggak kebijakan masalah. analis. Ya, nggak masalah. Administrasi publik boleh kayak gitu. Apa yang kamu pelajari di administrasi publik gitu. Nggak harus semuanya melulu soal government. Administrasi publik itu, ini contohnya gini. Kamu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kamu tuh boleh sharing terkait dengan pendidikan, boleh sharing terkait dengan bahasa Inggris, paham nggak? Gitu. Kamu apalagi misalkan sastra Inggris, kamu boleh sharing soal sastranya sendiri,
boleh soal Inggrisnya ini sendiri, bahasanya sendiri gitu. Nah, kamu administrasi publik juga sama. Mau bedah soal administrasi publiknya itu sendiri, satu keutuhan, atau Mm-mm. bahas soal adminnya juga nggak apa-apa, secara umum gitu, ya kan? Nah, ini kamu coba kayak gitu. Coba sharing secara rutin. Akhirnya apa? Dengan kamu posting secara rutin, mungkin awalnya cuma konten-konten yang kirim-kirim nggak ada targetnya. Sekarang kamu di situ sambil apa? Bikin konten kan kamu belajar lagi, ya kan? Tapi kamu Mm. berbagi ilmu ke orang. Artinya ilmu yang udah ada di kamu makin inget, makin kuat, ya kan? Terus apa lagi? Nanti kalau ada orang yang lihat kontenmu, apalagi kamu udah konsisten, nah ini kamu akan orang makin yakin bahwa ini orang jago soal itu. Mm. Pernah lihat Benar, ini? Pak. Pernah lihat ini deh, akun Instagram fotografer tertentu gitu ya, gitu. Iya. Pokoknya fotografer ya. Kira-kira di feed-nya dia isinya itu dominan mana? Dominan fotonya dia lagi ngefoto sesuatu, jadi dia lagi ngefoto terus difoto gitu, Mm-mm. atau yang di feed itu kebanyakan hasil fotonya? Hasil fotonya. Hasil fotonya, Mm. gitu loh. Kamu pernah Ya. lihat makeup artis, Mm-mm. MUA gitu ya, yang mau buat Ya. wisudaan, nikahan dan lain-lain itu. Yang paling banyak di feed-nya fotonya dia lagi coret-coretin muka orang atau Mm-mm. muka ini pasien before afternya gitu. Before afternya, Pak, biasanya yang saya lihat. Bener nggak? Kayak gitu. Iya. Bener nggak? Mm-mm. Gitu. Dari sini aja kamu harus muncul logika bahwa kalau kamu mau branding, ya yang harus kamu tunjukkan itu adalah ya hasil karyanya. Paham nggak? Bukan titik pencapaiannya. Banyak orang salah mendefinisikan hasil karya. Kamu pendidikan atau ikut pelatihan, yang dianggap hasil karya itu apa? Sertifikatnya. Akhirnya orang Mm. posting, upload sertifikatnya. Gitu. Kenapa kamu nggak berbagi ilmu yang kemarin kamu pelajarin? Bootcamp, digital marketing, 3 bulan misalkan, atau 6 bulan. Yang kamu pelajari apa? Boleh nggak update sertifikatnya? Boleh di awalan. Habis itu ayo sharing. Itu loh. Kita pakai logika Mm. MUA aja. Sama tadi fotografer tadi. Mm. Coba Oke, bayangkan Pak. kalau di feed-nya itu isinya dia lagi nyoret-nyoret semua gitu. Ini apa lagi nih? Orang-orangnya nggak ada kayak gitu. Ya kan? Itu loh. Ini logikanya ke arah situ dulu. Nah ini coba. Ya, siap. Jangan lupa gitu. Aku nggak tahu nanti kita cek di LinkedIn-mu. Jangan-jangan yang kamu posting cuma, aku selesai mengikuti kursus ini, selesai pendidikan ini, selesai ini gitu. Ya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu karena kau bukan orang satu-satunya yang lakuin itu. Udah banyak gitu dan itu salah jelas. Maksudnya salah tuh gini ya, kurang kurang efektifnya itu adalah itu tuh cuma awalan, harusnya tuh ada tadi di belakangnya itu adalah ya hasil karyanya. Mm. Berbagilah, cari nge-share ilmu gratisan soal administrasi publik itu apa gitu. Nggak harus materi yang berat-berat kok kayak gitu Ya. ya. Itu paham ya, bayangannya di situ. Oke, aku sengaja jawabannya kemana-mana karena biasanya pertanyaanmu tuh akan lari ke situ gitu. Nah Iya, udah, betul. sekarang sekarang boleh direspon atau ada pertanyaan lain juga boleh, gimana? Apa ya, Pak, tadi, Bapak jadinya saya lebih terbuka gitu loh, Pak, jadi lebih luas gitu. Apa yang saya pikirin yang tadinya kecil, kayak tadinya saya terlalu fokus sama BUMN, tapi setelah Bapak ngomong bahwasanya nggak cuma BUMN aja gitu, tetapi ada BUMS yang harus lihat juga gitu. Terus juga pengembangan diri buat saya yang fresh graduate memang menjadi hal yang penting gitu buat saya, Pak. Dan saya masih sedikit bingung bagaimana caranya, tapi setelah ngobrol sama Bapak, saya jadi lebih paham, oh ternyata ada pengembangan diri ini nih yang harus saya kembangin dari jurusan yang saya punya atau dari pengalaman-pengalaman yang udah saya lakuin. Gitu, Pak. Jadi Iya, apa ya, bisa bisa ngebuka pemikiran saya gitu loh, Pak. ya, yang penting ingat ya, kata kuncinya tuh keseimbangan. Kamu juga nggak Ya. boleh tiap hari kayak misal weekend nih dari pagi sampai sore ikut webinar mulu, nggak apply Hmm. ya salah gitu. Kamu dari pagi sampai malam, misal pagi ada kelas kak, siang kelas lah, belajar mulu gitu. Apply-nya kapan?
Karena kan basicnya kan kamu job seeker. Jadi ibaratnya gini nih. Kalau haus minum, kalau Ya, lapar makan, kalau ngantuk tidur. Kalau job seeker ya nyari job, paham nggak? mm-mm. Gitu. Jadi esensi basic definisinya itu jangan sampai lupa. Boleh tadi, yang penting ini seimbang gitu. Keseimbangan itu yang dibutuhkan gitu. Oke, ada Siap, Pak. pertanyaan apa lagi? Boleh. Kalau kamu penasaran apa, boleh loh. Paling Eh, kalau buat buat pemula saya ya Pak, yang buat fresh graduate kayaknya sudah cukup. Jadi saya lebih tahu tips and triknya, cara mengembangkan dirinya, terus juga apa bukan fokus kepada apply aja, tapi keseimbangan juga. Jadi kalau menurut saya udah cukup sih Pak. Pertanyaan oh, saya tadi udah serius cukup? menjawab keresahan Oke, saya. Ya. oke. Kalau udah cukup, sekarang aku ganti nanya. Hah, aku nanya dulu nih, apa yang kamu lakukan sejauh ini biar kamu jago interview? Hmm. Ada hal khusus nggak yang kamu lakukan? Atau kamu, aku nggak ngelakuin apa-apa sih kak, aku udah jago gitu. Nggak perlu itu mah. Biasanya kan saya beberapa kali ikut interview juga Pak. Ada yang interview buat magang, ada juga interview buat freelance gitu. Dan kebetulan emang saya selama kuliah itu alhamdulillahnya ikut freelance, ikut kerja juga, bahkan jadi waiters juga gitu kan. Cuman beberapa kali saya merasakan interview gitu. Cuma memang persiapan ya persiapan sebelum saya interview itu biasanya saya lihat YouTube dulu kayak apa sih yang bakalan dibahas gitu. Terus cara memperkenalkan diri yang baik itu seperti apa gitu. Kan kadang biasanya interviewer tuh biasanya nanya, coba kamu memperkenalkan diri gitu. Kadang saya juga bingung, apa sih yang harus saya tunjukin ketika pertanyaan itu muncul gitu. Makanya kadang saya persiapannya lihat-lihat di YouTube dulu Pak paling kayak gitu. Oke, oke. Iya. Jadi tetap ya, ini aku pengen ngasih saran ke situ. Jadi karena Hmm. menurutku, aku nggak tahu ya, mungkin kerjaan freelance-mu itu mengizinkan kamu banyak ngomong kali ya. Jadi aku ngelihat kamu punya Iya betul potensi Pak. apa? Iya, saya kebetulan freelance-nya itu live streaming TikTok gitu. Oh, live Jadi stream TikTok setiap ya. Oh, jadi setiap pantesan. apa Ya. biasanya saya streaming sampai 7 jam gitu. Jadi saya juga apa sih pribadi yang cukup bawel, Pak. Oh Apa ya. banyak ngomong gitu. Oke, oke. Ya. Jadi aku nih gini, aku nggak pakai sudut pandang HR ya, aku pakai sudut pandang user karena aku user. Jadi yang aku lihat dari kamu tuh adalah kamu tuh jago ngomong, komunikasi kamu bagus, tapi kebetulan untuk yang kita bahas kali ini, yang terkait karir ini, kamu belum terbiasa ngobrolin ini. Sehingga Iya tuh. bawel kamu itu dari tadi tuh aku kan sambil nilai ya, bawel kamu tuh kayak ke stop-stop gitu loh, tek 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 tek. Nah, ini masukan juga buat kamu bahwa ini wajar sih semua orang juga sama bahwa orang itu akan jago ngomong untuk ngobrolin sesuatu yang dia kuasai. Oke? Nah, tips buat kamu adalah coba kamu menguasai banyak sektor. Caranya gimana? Tiap hari rutin baca koran. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu tuh nanti di interview atau di komunikasi sehari-hari. Kan kita nggak cuma bahas TikTok yang kamu lakukan. Iya. Kalau mau live streaming di TikTok juga bukan buat nyari temen doang, mungkin jualan di situ. Mungkin nggak cuma Iya ngomongin soal betul, Pak. konten marketing atau produk. Iya. Mungkin ada momen Mm. di mana kamu harus ngomong hal-hal yang lain. Nah, jangan sampai kamu ngomongin hal ini kamu lancar, sangat fluent gitu ya. Yang di sini kurang gitu. Nah, ini maksudnya sekedar tahu aja tuh gitu. Jadi nanti biar nanti mungkin atau mungkin dalam kehidupanmu kamu udah pernah nemuin orang kayak ini ada orang ya diajak ngobrol gini nyambung. Ini nyambung, ini nyambung, ini terupdate terus gitu. Nah, harapanku tuh kamu bisa ngelakuin itu. Karena kenapa? Udah kelihatan kamu bisa ke arah sana gitu. Itu yang aku baca. Yang selanjutnya adalah perlakukan belajar interview sebagaimana kamu bekerja freelance yang 7 jam streaming itu. Jadi sehebat-hebatnya kamu belajar interview dengan cara nonton, baca artikel, itu nggak bakalan sempurna tanpa kamu praktekkan rutin. Jadi Ah silahkan ya. ngomong. Mumpung masih belum lulus, mungkin kamu nongkrong di kampus masih bisa ketemu teman-teman angkatanmu gitu. Latihan aja role play. Kamu sekarang jadi interviewer, aku interviewinya. Kasih aku pertanyaan, terus kasih feedback. Oke, role play gantian ya gitu. Jadi latihan kayak gitu, itu simulasi praktek secara langsung gitu. Itu akan membuat kamu punya ketenangan saat real interview. Mau secara langsung, mau kayak begini, mau lewat telepon, mau yang terjadwal, mau yang dadakan, nggak masalah.
Itu cuma butuh jam terbang aja, kayak gitu. Oke, pertanyaanku yang terakhir. Menurut kamu, udah seberapa baguskah atau efektifkah atau optimalkah caramu main LinkedIn? Oke, mungkin dari awal ya Pak, saya baru tahu LinkedIn itu sekitar tahun 2020-an. Pas waktu saya lagi kuliah semester 5 itu saya dapat informasi dari beberapa teman saya bahwasanya tolong aktifin LinkedIn gitu. Nah, saya coba aktifin LinkedIn tapi saya pas awal masih sedikit bingung. Ini tuh harus gimana? Sampai akhirnya saya coba buka tips-tips di TikTok atau tips di YouTube. Cuman buat saat ini berapa persen saya bisa menguasai LinkedIn, sejauh ini belum terlalu bisa menguasai sih Pak, masih sekitar 50% gitu. Jadi masih ada beberapa yang memang harus saya tingkatin lagi perihal menguasai LinkedIn-nya. Ya, oke. Aku Ini. kemarin lihat LinkedInmu sekilas gitu ya. Memang dari isinya itu udah terisi, tapi belum komplit menurutku. Ya. Secara simpelnya tuh begini, minimal kelengkapan info di LinkedIn itu setara dengan di CV dan dokumen pendukung. Gitu. Hmm. Kenapa? Minimal setara lah sama CV. Boleh nggak LinkedInmu lebih lengkap? Boleh. Nah, pertama dilengkapin dulu isinya. Setelah isinya lengkap, baru kamu lengkapin aktivitasnya. Hmm. Lengkapin aktivitasnya tuh apa? Tiap hari usahakan connect dan follow orang baru. Siapa orangnya? Terserah. Mau HRD, mau orang yang lagi kerja di posisi yang kamu lamar, kamu pengen ngelamar jadi staff A. Ya udah, ada orang kan di LinkedIn yang udah kerja jadi staff A, connect aja gitu. Atau kamu pengen connect ke sesama job seeker, kamu pengen connect ke alumni kampusmu, kamu pengen connect ke orang sejurusan tapi dari kampus-kampus lain, terserah. Tapi kamu harus setiap hari follow orang baru dan connect orang baru. Beda ya connect sama follow. Terus di situ kamu apa? Coba beranikan diri untuk bikin konten original. Banyak Hmm. orang aktif di LinkedIn, bikin postingan tapi cuma reshare, repost. Kalau itu hasil reshare, ada konten bagus. Kamu reshare, langsung aja tuh di reshare. Nah, yang keren bukan kamu, tapi dia. Paham nggak? Hmm. Gitu. Ya. Padahal niatnya branding di LinkedIn adalah biar kamu yang kelihatan keren. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kamu bikin kontenmu original. Bahkan kalau kamu terinspirasi dari kontennya orang, modifikasi aja. Dibikin dengan karakteristikmu, dengan style kamu. Silahkan posting, mau dalam bentuk poster, mau video pendek, gitu kan, mau dokumen, siapin aja, ada judulnya, ada isinya, ada grup hashtagnya, ada lampirannya, posting-posting aja. Di situ nanti akan muncul interaksi, interaksi, interaksi. Lama-lama, interaksinya di sini makin solid. Dan kamu nggak usah terlalu khawatir, aku udah rutin posting, tapi kok engagement-nya rendah ya gitu. Ini beda sama main TikTok ya yang kamu ada di TikTok. Di mana kamu akan bener-bener nyari interaksi banget yang kayak yang nge-love, nge-save, nge-forward, dan lain-lain gitu. Sampai FYP. Kamu nggak butuh itu. Di LinkedIn kamu nggak butuh di-like atau di-komen sama banyak orang. Kamu hanya perlu menemukan satu orang yang tepat yang nawarin kamu kesempatan kerja. Hmm. Nah, kebanyakan orang-orang ini mungkin belum ditemukan, tidak ditemukan sejak awal. Yang kedua, mungkin orang-orang ini tuh secara berkala mantau akunmu, tapi mereka nggak nge-like, nggak komen, cuma jadi viewer. Tapi Hmm. kamu nggak pakai akun premium, jadi nggak tahu kalau mereka nge-view, gitu. Tapi begitu kamu udah konsisten, sampai orang itu yakin, ya kita butuh orang kayak begini. Nanti akhirnya kamu di DM. Dan itu sudah terjadi ke banyak sekali orang. Karena kita nggak Hmm. tahu kamu dapat dream job itu gara-gara melamar atau ditawari, maka kamu juga Hmm. sambil sibuk lamar, kamu sambil sibuk branding. Branding itu Hmm. meningkatkan kemungkinan kamu ditawarin pekerjaan. Ngelamar, ini kamu meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja dengan cara apply tadi. Ini harus balance juga. Kata kuncinya tetap dari tadi ya, dari awal. Keseimbangan gitu. Mulai. Oke, Dil? Paham ya? Oke, Oke. Nah, paham Pak. sementara itu dulu untuk sesi general ya. Kita masuk ke sesi Ya. private-nya. Oke.